Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di perkuliahan pengantar manajemen bisnis ya. Kali ini kita sudah sampai di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini kita sudah masuk ke bagian tiga, yaitu manajemen. Manajemen. Di bagian ketiga ini nanti akan terbagi dalam tiga pertemuan. Ya, dalam tiga pertemuan, pertemuan pertama kita nanti akan bahas tentang manajemen efektif. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya, di pertemuan keenam berarti ya, itu struktur organisasi, dan pertemuan ketujuh produktivitas dan kualitas produk maupun jasa. Ya. Adik-adik bahwa manajemen itu merupakan proses proses dari eh, keputusan ya untuk memutuskan eh, kebijakan gitu ya dan mengontrol eh, sumber daya yang ada, baik itu sumber daya bahan baku atau sumber daya apa namanya material ya atau mesin dan seterusnya, dan terutama mengontrol SDM atau pegawai atau people. Management is the process of dealing with or controlling things or people. Nah, jadi memang manajemen kan artinya mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, pada pertemuan ke-5 ini kita terlebih dahulu akan membahas tentang manajemen efektif. Ya, jadi kita akan bahas tentang keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi manajer yang efektif. Nah, ini perlu dipelajari ya, terutama bagi calon-calon manajer ya, calon-calon pengusaha ya. Nah, dari pertemuan ini nanti diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi tingkat manajemen. Jadi nanti ada tingkat manajemen, kemudian mengidentifikasi fungsi-fungsi utama dari manajer, kemudian menjelaskan keterampilan yang dibutuhkan oleh manajer, serta menjelaskan metode agar dapat memanfaatkan waktu secara efektif. Ya. Hal ini penting karena memang sangat berhubungan dengan waktu. Dari kita, setiap aktivitas kita kan akan sangat berhubungan dengan waktu. Jadi kalau kita bisa mengatur waktu dengan tepat, maka harapannya tujuan kita akan dapat diwujudkan. Ya. Management levels, function and skill it need for its production of product or service. Jadi tingkat manajemen, manajemen level, fungsinya dan keterampilan itu diperlukan ya, diperlukan untuk memproduksi produk atau jasa. Di mana ini akan mempengaruhi kinerja dan nilai perusahaan ke depan. Will influence its future performance and value. Jadi adanya tingkat manajemen, fungsi dan keterampilan, itu keterampilan manajemen ya, itu akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan dan termasuk nilai dari perusahaan ya. Jadi begitu penting ya kita mempelajari manajemen. Adapun proses manajemen efektif ya. Jadi kalau kita boleh gambarkan adalah sebuah manajemen efektif itu dimulai dari planning ya, perencanaan. Jadi plan harus memiliki rencana, karena dengan adanya rencana ini maka setidaknya setengah dari tujuan itu sudah dapat kita raih gitu ya. Dengan adanya rencana, tujuannya jadi jelas mau kemana, kemudian kapan waktunya, butuh dana berapa. Jadi adanya perencanaan ini maka akan mempertegas, memperjelas tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Ya, setelah kita membuat perencanaan, maka harus mempersiapkan organizing atau kita bagi-bagi tugas, mengorganisir. Bagi-bagi tugas ini, misalnya
manajer produksi tugasnya ngapain, manajer pemasaran ya tugasnya apa, manajer SDM ya, dan manajer manajer keuangan bagaimana nanti tugasnya. Jadi adanya pembagian tugas ini untuk memberikan batasan yang jelas ya tentang tugas yang akan dilakukan oleh para pegawai ya, oleh para stakeholder dalam perusahaan. Kemudian setelah itu adanya komunikasi. Jadi setelah kita rencanakan, kita bagi tugas, harus ada komunikasi, ya, persiapan komunikasi. Ya. Dikomunikasikan job desk-nya, kemudian terjadi koordinasi, ya. Ada koordinasi, ada konsolidasi, ya, ada apa namanya perintah, ya, atau garis komando. Nah, itu adalah komunikasi yang dilakukan dalam organisasi ya, setelah adanya pembagian tugas. Nah, setelah itu perlu dilakukan apa? Kontrol. Nah, dipersiapkan kontrol. Jadi kita tidak hanya menyiapkan bagi tugas sama sekedar komunikasi, tapi dikontrol. Dikontrol untuk memastikan bahwa tujuan yang akan direncanakan itu akan tercapai ya. Jadi memonitoring, mengontrol supaya tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan itu dapat tercapai. Jadi seandainya di tengah perjalanan itu kok ada perubahan, ada sesuatu yang mengganggu ya, mengganggu pencapaian rencana, ya segera ditindaklanjuti ya, segera disikapi gitu ya. Itu salah satu apa fungsi dari kontrol ya atau monitoring. Nah, itu 4 hal yang ini harus dilakukan ya bagi manajer yang ingin supaya manajemennya itu efektif ya. Ada 4: plan, organizing, activating atau communication, dan control. Nah, itu ya. Nah, ketika itu sudah bisa dilakukan, maka diharapkan perusahaan akan mendapatkan revenue ya, revenue. Revenue-nya tentu terkait nanti dengan proses eh, pendapatan omset ya, atau setelah barang atau jasa terjual, maka akan mendapatkan omset. Dan juga mempertimbangkan pengeluaran yang akan terjadi ya ketika terjadi proses bisnis itu ya, baik itu untuk pembelian bahan baku, untuk membayar karyawan atau gaji karyawan ya, untuk pemasaran ya, kemudian untuk nanti mungkin ada bayar pajak atau bayar bunga dan seterusnya. Semua pengeluaran itu nanti akan dijadikan sebagai pengurang atau expense dari omset. Nah, omset dikurangi pengurangan, dikurangi dengan cost atau pengeluaran, maka akan mendapatkan firms earning atau pendapatan bersih atau laba bersih, net profit. Nah, net profit ini kalau semakin besar maka akan bisa meningkatkan nilai perusahaan. Nah, itu. Ini adik-adik proses secara singkat ya, proses manajemen efektif ya. Lantas apa atau bagaimana karakteristik manajemen yang efektif? Nah, ini tadi sudah kita jelaskan tadi ya, ada perencanaan tugas yang tepat, pengorganisasian tugas yang tepat, kemudian komunikasi antara kepada pekerja yang tepat tentang tugas atau job desk, dan juga kontrol yang benar ya. Mengapa manajemen efektif diperlukan? Ya tadi kan supaya perusahaan memiliki kinerja yang baik, supaya kinerja perusahaan baik. Ketika kinerja perusahaan baik, labanya banyak, maka bisa mengembangkan. Maka perusahaan bisa dikembangkan, gitu ya. Nah, mengapa manajemen efektif diperlukan ya? Karena keputusan level manajemen memang sangat mempengaruhi cost bisnis atau pengeluaran bisnis. Ya. Jadi tujuan dari adanya manajemen yang efektif itu yang utama adalah bagaimana membuat perusahaan itu menjadi efektif dan efisien. Efektif artinya sasarannya tercapai, dan efisien bisa meminimalisir cost, ya, bisa meminimalisir pengeluaran.
ya. Kemudian keputusan tentang fungsi manajemen diperlukan untuk memastikan bahwa manajer dapat menyelesaikan semua tugas. Nah, jadi adanya fungsi-fungsi itu untuk memastikan bahwa masing-masing manajer ini dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Makanya ada monitoring tadi. Ya, perlu dimonitoring ya. Ya. Nah, kemudian keputusan tentang skill manager diperlukan untuk memastikan kapabilitas manajer. Jadi ketika dalam satu jabatan ya, itu misalnya manajer produksi, maka diperlukan manajer produksi yang memiliki skill yang mumpuni gitu ya. Jadi bukan sekedar memasang orang saja, tapi harus didukung dengan skill, pengetahuan dan perilaku yang baik dari manajer itu ya. Jadi skill manajer di sini diperlukan untuk memastikan kapabilitas manajer ya. Jadi itu makanya ada manajemen efektif, menunjuk orang, memberikan tugas pada orang itu yang tepat. Ya, jadi the right man, right place ya. Orang yang tepat berada di tempat yang tepat itu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dan tentu saja dengan minatnya ya. Yang terakhir, mengapa manajemen efektif diperlukan? Karena keputusan bagaimana manajer harus menggunakan waktu ya diperlukan untuk mendapatkan hasil kinerja maksimal. Nah, jadi waktu juga perlu dipertimbangkan ya, perlu dipertimbangkan untuk supaya hasil kinerjanya maksimal ya. Jadi manajemen waktu, time management ya. Ini jadi tingkat manajemen ya atau level manajemen secara umum ya itu ada tiga. Jadi pimpinan dalam perusahaan itu ada tiga. Yang pertama manajemen puncak ya, manajemen puncak atau top manajemen. Ini tugas utamanya adalah membuat keputusan mengenai tujuan jangka panjang perusahaan. Jadi dia menetapkan visi. Nah, dia menetapkan visi tujuan jangka panjang perusahaan. Ya. Yang menduduki jabatan manajemen puncak ini ya, jadi misalnya ada biasanya direktur utama ya, namanya direktur utama. Tapi sekarang banyak yang menggunakan istilah CEO ya, Chief Executive Officer. Itu sebenarnya sama itu. Presiden direktur atau direktur utama itu ya sama dengan CEO atau vice president ya atau CFO. CFO itu Chief Financing Officer, jadi direktur keuangan. Nah, gitu ya. Direktur keuangan. COO, Chief Operation Officer. Jadi ini posisinya di bawah CEO. Ya, dia wakil utamanya CEO. Dia sebagai operasional ya, operasionalnya CEO. Di bawahnya CEO, CEO pas ini CEO. Ada mungkin Kadip atau Pinwil ya. Ini termasuk top management ya. Kemudian ada manajemen menengah atau middle management. Tugas utama dari middle management adalah menyelesaikan masalah dan menyusun metode baru untuk meningkatkan kinerja. Jadi ini masuk ke ranah misi. Kalau top manajemen visi, kalau manajemen menengah atau middle management itu sudah mulai ke misi. Misi itu teknis ya. Jadi menyelesaikan masalah dan menyusun metode baru untuk meningkatkan kinerja. Contoh dari middle management adalah misalnya ada manajer regional, ya, manajer produksi, manajer pemasaran, ya, mungkin manajer keuangan, pimpinan cabang, kabak dan seterusnya. Ini termasuk manajemen menengah, ya. Kemudian yang terakhir disebut dengan manajemen pengawasan atau kita akrab dengan sebutan supervisor, ya, supervisor manajemen. Jadi ini manajer manajer tingkat satu, ya, manajer tingkat satu. Tugas pokoknya adalah terlibat dalam proses produksi sehari-hari, fungsi pengawasan, dan menerima keluhan pelanggan. Memang supervisor akan lebih dekat ya dengan langsung dengan mungkin dengan staf dengan bawahan. Dia berhubungan langsung dengan staf dan bawahan. Bahkan juga berhubungan langsung juga dengan konsumen atau pelanggan. Nah, jadi dia bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan staf ya, dengan orang-orang pegawai yang di bawah gitu ya. Sehingga ini menjadi salah satu pintu masuk utama ya ketika misalnya ada
keluhan ya, ada komplain ya, atau mungkin ada masukan, itu yang menerima itu ya itu supervisor dulu. Supervisor menerima itu kemudian disampaikanlah ke manajer ya, atau di tingkat middle management, barulah dari middle management disampaikan ke top management atau ke direktur gitulah ya. Nah ini contoh dari supervisor manajemen adalah misalnya ya manajer account, supervisor, mandor gitu ya, atau mungkin koordinator ya sama aja. Jadi hanya istilah saja, tapi intinya dia termasuk bagian dari manajer. Cuma memang tingkatannya yang paling bawah. Biasanya minimal 3 orang itu anak buahnya biasanya, dan sangat tergantung dari besarnya organisasi perusahaan tersebut gitu ya. Nah, ini ada gambaran dari manajemen puncak atau top manajemen, manajemen menengah atau middle manajemen, dan manajemen tingkat pertama atau supervisor gitu ya. Ini contoh-contohnya ada di gambar ini. Misalnya kalau manajemen puncak itu ya ada presiden direktur, wakil direktur, sekretaris perusahaan, kepala perwakilan ya, dan seterusnya. Kemudian manajemen menengah itu ada kepala departemen, manajemen manajer cabang, kepala pengawas, dan seterusnya. Manajemen lini pertama itu supervisor, mandor, kan, koordinator ya. Kemudian karyawan operasional itu staf gitu ya, staf bisa tenaga penjualan, tenaga administrasi, tenaga pembukuan ya, operasional dan karyawan lainnya. Itu ya. Ini contoh-contoh dari fungsi ya, fungsi pada setiap tingkat manajemen pada rencana pengembangan produksi dan meningkatkan penjualan. Ini contohnya misalnya ya. Jadi kalau terkait dengan proses atau rencana pengembangan produksi dan peningkatan penjualan, maka top manager itu bertugas untuk membuat rencana ya, membuat rencana dan mengkomunikasikan ke semua manajer. Itu tugas utamanya. Kemudian manajer menengah bertugas menganalisis kebutuhan SDM, menentukan harga, meningkatkan promosi, dan mencari dana. Nah, sedangkan manajer pengawas atau supervisor yaitu menyediakan karyawan, membuat jadwal rekrutmen dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Kemudian fungsi manajemen ya, fungsi manajemen. Function of management. Fungsi manajemen itu ada 4 yang sudah kita sampaikan di awal. Ada planning, ada organizing, ya, ada ya leading, ada juga yang bilang actuating dan controlling. Nah, ini 4 fungsi ini adalah akan mengelola ya, akan memanage ya. Apa yang dimanage? Sumber daya atau inputan. Jadi yang dimanage adalah sumber daya atau inputan yang berupa tenaga kerja, keuangan ya atau modal, kemudian sarana fisik ya, apakah gedung, apakah mesin, informasi gitu kan. Ada material juga, raw material ya. Nah, ini inputan-inputan ini kemudian dikelola supaya apa? Supaya efektif dan efisien. Nah, ini supaya efektif dan efisien. Itulah fungsi utama dari manajemen ya, untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Ya, jadi itu perencanaan, pengorganisasian, leading atau memimpin atau directing atau pengarahan, dan juga kontrol ya, fungsi kontrol ya. Ini contoh gaya kepemimpinan. Jadi seorang manajer minimal supervisor itu memiliki gaya kepemimpinan atau leadership styles. Leadership style ini memang tidak mutlak ya, tapi hanya secara garis besar saja. Jadi kalau dia masih mungkin pangkatnya masih supervisor ya. Kalau dia masih supervisor ini dia biasanya kan apa namanya eh, memiliki kedekatan ya dengan staf ya, dengan bawahan ya. Maka dia sangat memiliki pengaruh yang lebih besar ya. Ini dia memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap staf.
karena memang dia dekat dengan staf, dia sering berinteraksi. Tapi pengaruh sebagai pemimpin mungkin kecil ya kalau supervisor itu. Ini digambarkan dari free range style, free range style. Nah, kemudian kalau middle middle management atau manajemen menengah yaitu setengah-setengah ya. Karena dia mungkin juga apa namanya dikenal juga oleh staf ya. Tapi memang nggak sedekat supervisor. Ya. Makanya pengaruhnya setengah-setengah. Mempengaruhi karyawan dan juga bisa mempengaruhi pimpinan atau manajer ya. Jadi setengah-setengah. Kemudian kalau top ya, top manager itu dia jauh dengan staf dengan karyawan sehingga dia kurang bisa mempengaruhi karyawan karena memang jauh-jauh dengan staf. Tapi dia bisa mempengaruhi manajer atau pimpinan-pimpinan itu dipengaruhi oleh direktur. Makanya direktur itu ada apa istilahnya sebagai pimpinan puncak itu dia memiliki wewenang untuk membuat kebijakan, memerintahkan pimpinan di bawahnya itu makanya dia bersifat autokratik. Jadi secara garis besar kalau top manajemen itu lebih bersifat autokratik ya. Jadi perintah dan ada ketegasan. Tapi kalau middle management masih partisipatif ya, jadi masih 50-50 gitu ya. Kadang tegas, kadang ya apa soft, lembut gitu ya. Jadi apa supaya apa namanya bisa menyesuaikan dia kan sebagai penyambung itu, penyambung dari supervisor kepada top management. Nah, itu makanya fungsinya itu dia harus berimbang ya, ke bawah oke, ke atas oke gitu ya. Itu middle management. Kalau supervisor manajemen yaitu harus lembut dia dia harus dekat dengan bawahannya harus dekat dengan bawahan supaya kalau bawahan ada masalah ada komplain ya segera bisa diselesaikan nah gitu ya. Nah ini jadi ini secara singkat gaya kepemimpinan berdasarkan level manajemen ya berdasarkan tingkat manajemen ya. Nah yang termasuk yang bisa bisa apa namanya diangkat atau bisa memegang jabatan di tingkat manajemen ya itu biasanya memang dia sudah punya pengalaman gitu ya namanya direktur utama kan harus punya pengalaman mungkin dari nol ya dari tadinya staff kemudian naik jadi supervisor naik jadi manajer atau pimpinan cabang kemudian naik jadi direktur direktur apa namanya yang berada di bawah langsung direktur utama itu baru dia akan menduduki puncak. Jadi harus punya pengalaman ya. Kecuali kalau di swasta mungkin beda lagi ya kalau ternyata dia anaknya yang punya perusahaan ya bisa jadi dia langsung jadi direktur utama. Tapi biasanya yang karbitan seperti itu ya tidak ya berbeda ya dengan yang menapaki karir dari bawah itu berbeda. Pasti akan apa lebih lebih bagus ya, lebih baik yang menampaki karir dari bawah. Dia akan tahu kondisi yang sebenarnya, bisa melakukan pendekatan, bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan bawahan dengan baik. Tapi kalau direktur utama itu ternyata anaknya yang punya saham, biasanya otoriter ya. Wah, dia mentang-mentang anaknya yang punya, jadi mungkin dia kurang komunikatif ya dengan bawahan. Ini biasanya, walaupun tidak mutlak gitu ya. Nah, terkait dengan gaya kepemimpinan ini adik-adik, jadi eh, kalau misalnya ingin menerapkan gaya kepemimpinan autokratik atau otoriter gitu ya, ini diterapkan kepada karyawan yang tingkat skillnya rendah atau mungkin memiliki tingkat turnover tinggi. Ya, jadi eh, kadang-kadang ketika apa namanya ada pegawai baru ini kan perlu dilakukan ini ya di- dilatih dididik gitu ya supaya bisa mengikuti ritme perusahaan.
Ini kadang-kadang harus perlu juga tuh ada autokratik gitu. Karena kalau nggak digitukan nanti jadi kebiasaan. Ini biasanya untuk karyawan dengan tingkat skill rendah. Jadi kalau memang atau dia karyawan yang suka melanggar gitu ya, cocok itu diberlakukan kayak autokratik atau apa otoriter gitu ya. Sedangkan yang karyawan yang banyak inisiatif dan banyak menawarkan perspektif yang berbeda itu cocok dikasih pemimpin yang punya gaya partisipatif gitu ya. Jadi dia bisa mendengarkan ya, bisa menampung ya masukan dan keluhan dari bawahan. Dan karyawan yang sudah bisa dilepas, yang sudah mandiri, kreatif, ya sudah itu menggunakan free range style saja. Jadi sudah dipercaya, dipercaya saja dia. Ya. Itu ya ini terkait dengan gaya kepemimpinan. Kalau bebas kendali itu biasanya apa? Dia diberikan kewenangan penuh gitu ya. Wah, karena sudah dipercaya. Makanya ada delegasi. Jadi bebas kendali itu lebih mengarah ke pendelegasian gitu ya, ke pendelegasian. Oke ya. Kemudian keterampilan manajerial. Managerial skill itu diperlukan. Managerial skill diperlukan ya bagi eh, manajer-manajer yang memang diberi amanah, diberi apa namanya kedudukan atau jabatan untuk memegang di satu departemen ya. Kalau dia apa? Kalau di departemen pemasaran tentu dipasanglah orang-orang pemimpin yang memiliki keterampilan di bidang pemasaran atau di bidang keuangan misalnya ya dipasang atau di apa namanya dipilihlah manajer yang memiliki keterampilan di bidang keuangan ya. Nah, secara umum ada 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer gitu ya. Yang pertama keterampilan konseptual. Jadi manajer ini harus memiliki keterampilan analitis, konsep membuat konsep ya. Sehingga eh, memiliki kemampuan untuk memahami hubungan di antara berbagai tugas dalam satu perusahaan. Jadi dianalisis, memiliki kemampuan analitis ya, atau konseptual. Itu penting itu. Jadi tetap harus bisa apa namanya menghubungkan ya, memahami hubungan antar departemen itu ya, antar departemen gitu ya. Jadi kalau apa namanya kondisi produksi sedang tidak baik ya kita nggak perlu bagian pemasaran jangan terlalu gencar promosinya. Seperti itulah kurang lebih contohnya ya. Yang selanjutnya kemampuan interpersonal atau keterampilan komunikasi ya. Ini diperlukan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan dengan karyawan ya. Jadi kemampuan interpersonal juga di apa namanya ditunjukkan dari kemampuan untuk teamwork membentuk teamwork, saling kerjasama, saling memahami dan saling memotivasi. Nah, ini penting ini. Jadi kemampuan untuk membuat teamwork yang solid dan kompak. Nah, itu kemampuan interpersonal. Ya. Yang ketiga keterampilan teknis. Ya, keterampilan teknis ini berarti terkait dengan pekerjaan utamanya. Pekerjaan utamanya kalau teknis pemasaran berarti dia harus memahami betul itu tentang pemasaran. Atau teknis produksi dia harus paham betul. Dia harus paham betul mulai barang itu apa dari bahan baku, proses produksi, kemudian proses packaging misalnya sampai ke proses warehouse atau pergudangan dia harus paham. Jadi ini lebih ke teknis ya. Teknis sangat tergantung pada pekerjaan utamanya. Dia harus paham betul karena kalau nggak paham dibohongin sama anak buah nanti. Ya harus paham betul. Makanya akan sangat tepat ketika dia itu memulai karir dari bawah sehingga tahu betul itu kondisinya tidak dibohongi sama anak buah gitu ya. Nah kemudian keterampilan yang terakhir adalah keterampilan pengambilan keputusan. Eh, Keterampilan pengambilan keputusan atau make decision, membuat keputusan. Ini keterampilan
untuk membuat keputusan dengan menggunakan informasi yang ada. Ya, setelah menganalisis sebuah permasalahan, ini diperlukan kemampuan untuk analisis dan kemampuan untuk mengumpulkan informasi sehingga bisa mengambil keputusan. Keputusan itu dikatakan bijak, dikatakan baik ketika apa? Ketika diterima oleh mayoritas, semua pihak menerima itu baik. Dan keputusan itu harus menghasilkan atau tetap tidak boleh jauh dari tujuan. Ya, jadi tetap fokusnya pada tujuan perusahaan. Nah, jadi bukan berarti kok apa yang penting keputusannya menyenangkan, nggak seperti itu. Tapi keputusan itu diterima oleh semua pihak dan tetap berbasis pada tujuan dari perusahaan. Nah, gitu ya. Jadi tidak tebang pilih, tidak pilih kasih, itu bagus keputusannya ya. Ini dari 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer ya. Nah, ini secara garis besar ya. Jadi masing-masing level manajer itu memerlukan keterampilan yang tadi kita sebutkan ya. Contoh misalnya top manajemen. Jadi manajemen puncak itu dia harus punya keterampilan konsep yang apa lebih lebih kuat, lebih lebih apa ya? Lebih dominan dia, lebih dominan di keterampilan konsep. Jadi dia sebagai kepalanya kan, sebagai perencana, karena dia memiliki kemampuan untuk melihat ya secara luas atau helikopter view gitu ya, melihat secara luas. Makanya dia harus banyak berpikirnya kalau top manajemen itu. Bikin perencanaan, bikin strategi gitu kan. Kemudian membuat keputusan-keputusan yang nanti akan mendukung ya proses bisnis itu manajer puncak itu. Jadi dia kepalanya ibaratnya ya, kepalanya. Nah, kemudian middle management yaitu ibaratnya badannya dia. Jadi badannya dia berada menyambungkan antara kepala dan kaki gitu lah ya. Dia badannya kalau middle management. Jadi berhubungan dengan keterampilan bagaimana memanage orang, memanage sumber daya manusia atau pegawai. Ya, makanya ada manajer produksi, manajer pemasaran, atau kalau di bank ya misalnya pimpinan cabang, itu kan pasti dia memanage itu ya, memanage yang di bawahnya, kepala unitnya, kemudian ada staf-staf yang di bagian administrasi itu menjadi tanggung jawab dari middle management ya. Nah, sedangkan supervisor ya atau operational manager itu ya dia sebagai kakinya, eksekutor lah ibaratnya gitu. Jadi supervisor itu eksekutor, dia yang menjalankan gitu ya. Jadi kalau top manajemen kepalanya, middle manajemen badannya, kalau supervisor itu kakinya, itulah dia yang bergerak gitu ya. Nah, kemudian untuk skill atau keterampilan yang harus dimiliki ya untuk masing-masing level manajemen ya itu memang ya bukan berarti apa namanya keterampilan yang lain ditinggalkan, tidak. Cuma ada pembagian, ada dominasi. Ini contohnya seperti ini. Kalau supervisor itu dia harus punya juga keterampilan konseptual, tapi ya porsinya kecil gitu ya. Keterampilan memanage orang harus punya juga, tapi ya kecil gitu ya. Sedangkan yang besar adalah keterampilan dalam teknik. Ini seorang supervisor ya. Tekniknya harus kuat ya, harus dominan ya. Nah, kemudian kalau middle management dia lebih berhubungan dengan staff, dengan SDM, makanya keterampilan konseptual ada dia ya. Keterampilan teknikal ada juga dia, tapi dia dominannya di keterampilan mengelola SDM atau pegawai ya. Nah, kemudian baru top manajemen atau manajemen puncak, direktur itu memang dominannya di konseptual. Dia kemampuan untuk membuat konsep gitu ya. Ya, ada kemampuan juga untuk memanage SDM, ada teknik juga ada. Dia harus paham juga gitu ya. Walaupun direktur dia juga harus paham teknik gitu ya. Nah ini ya. Jadi pembagian skill manager ya di masing-masing level gitu ya.
Lantas bagaimana manajer mengelola waktu? Manajer mengelola waktu. How manager to manage time? Jadi karena waktu kan terus bergulir ya. Waktu kan apa ya? Ya kita nggak bisa kembali ke masa lalu dan waktu terus berjalan. Maka waktu ini harus dimanfaatkan ya, termasuk oleh manajer. Ya, karena ini terkait dengan tanggung jawab ya. Jangan sampai targetnya lepas karena tidak bisa memanfaatkan waktu gitu ya. Nah, salah satu pedoman untuk memanage waktu yaitu ada beberapa yang bisa kita jadikan inspirasi atau bisa kita jadikan sebagai acuan gitu ya. Yang pertama supaya kita bisa memanage waktu dengan tepat, maka kita lakukan penetapan prioritas yang tepat. Jadi kita tetapkan apa yang lebih utama ini, apa yang diutamakan. Nah, ada istilah skala prioritas itu yang utama diprioritaskan. Jadi menetapkan skala prioritas, ya. Kemudian yang kedua, menjadwalkan interval waktu lama untuk tugas besar. Kalau tugasnya gede, banyak tugasnya termasuk tugas yang apa istilahnya yang tugas yang penting, kasih waktu yang agak lama gitu ya supaya ada waktu untuk mengerjakan dengan baik gitu ya. Jadi menjadwalkan untuk tugas besar itu dengan waktu yang agak lama ya supaya bisa mengerjakannya dengan lebih baik gitu ya. Yang ketiga, minimalkan interupsi. Interupsi itu apa? Jangan tergoda oleh gangguan-gangguan yang kecil itu. Oh, ini sedang fokus bekerja, ini ada interupsi, ada wah ini ada syukuran, ini ada menghadiri undangan, wah itu jangan lupakan itu. Jadi meminimalkan interupsi. Interupsi itu pengganggu lah, kegiatan pengganggu yang nggak penting. Ya mungkin penting tapi nggak terlalu penting. Gitu ya. Meminimalkan interupsi. Caranya seperti itu. Ya, cara yang ketiga. Cara yang keempat, menetapkan tujuan jangka pendek. Tetapkan tujuan jangka pendek. Jadi yang kita ya memang harus membuat apa rencana-rencana jangka pendek, menengah sama jangka panjang. Yang jangka pendek juga harus ditetapkan. Kalau biasanya yang urgent, yang prioritas itu ditetapkan di jangka pendek. Yang urgent-urgent itu harus selesai, ini harus selesai dalam jangka pendek. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan yang urgent, sebisa mungkin diselesaikan secepatnya. Makanya tetapkan jadwalnya dalam jangka pendek. 2 hari harus selesai, 3 hari harus selesai misalnya. Ya. Jadi tergantung dari apa namanya prioritas ya, apa yang diprioritaskan itu yang akan ditetapkan sebagai tujuan jangka pendek. Ya. Kemudian yang kelima, kita dapat memanage waktu dengan cara mendelegasikan beberapa tugas kepada bawahan. Kita sebagai manusia sangat terbatas, sangat banyak kekurangan, sehingga tidak bisa mengerjakan semuanya. Makanya delegasikan, bagi tugas, gitu. Bagi tugas, biar dikerjakan orang lain. Jadi ada saling sama-sama gitu, sama-sama mengerjakan. Kalau kita kerjakan sendiri ya kewalahan kita pasti kewalahan. Ya, ini ada 5 pedoman ya supaya waktu kita itu bisa efektif ya, bisa kita gunakan secara efektif ya. Nah, manajemen waktu atau time management ini menjadi masalah prioritas memang ya. Makanya harus mendahulukan yang utama ya, atau skala prioritas. Skala prioritas ya. Ya, tugas yang besar butuh waktu yang panjang ya. Fokus pada eh, pekerjaan, jangan terganggu pada interupsi ya. Tetapkan tugas jangka pendek dan delegasikan kalau memang tugas itu banyak ya, jangan digarap sendiri ya itu. Oke, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kali ini di pertemuan kelima ya, yang membahas tentang manajemen efektif. Itu ya. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.